Shalom, selamat pagi, sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini tangan Tuhan terbuka untuk memberkati saudara sekalian. Mari kalau kita angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Kalau kita datang kepada Tuhan sebagai anak, Bapa, Ayah, Papa, Jesus, tolong saya. Maka saya percaya dan kita semua yakin bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah menolak anak-anak yang mau datang berharap kepadanya. Pagi hari ini siapkan hati kita saudara untuk menyambut berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami bawa kehidupan kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu Bapa. Kami bawa kehidupan kami mau masuk ke dalam hadirat dan pelataran-Mu Tuhan. Dengan membawa syukur, pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami. Oh Jesus, hadirat-Mu sungguh dahsyat luar biasa pagi hari ini. Saya percaya orang-orang yang duduk di dalam lindungan Maha Tinggi akan berkata, Engkau kubu pertahananku. Kami tidak takut akan penyakit sampar. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Namun Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami buka hati kami angkat tangan dan kami percaya Tuhan pun akan turun tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita saudara. Bapa terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kami tidak sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu.
Engkau tidak sekali-kali membiarkan. Pertolongan-Mu selalu tersedia, tepat pada waktunya, karena Engkau yang prepare segala sesuatu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh indah hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami dapat merasakan bahwa kasih Tuhan ada dalam hati kami. Oh haleluya Jesus, thank you Lord buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 thank you Jesus. Amin, Engkau dahsyat, luar biasa. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pujian tadi berkata pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita, sebab Dia Bapa yang sungguh baik. Ibarat kata kalau kita anak kecil ya, kadang anak kecil tuh nakal, kadang suka melakukan sesuka hatinya tanpa dia mengerti hal ini membahayakan atau tidak. Anak kecil tuh biasanya lari-lari, tiba-tiba tahu-tahu udah di pinggir jalan besar, hendak menyeberang dan bisa saja tertabrak. Normalnya orang tua kalau sedang menjaga anaknya, gak akan mungkin dibiarkan anaknya itu ada di luar pengawasannya. Pasti normalnya seorang tua itu dia walaupun dia lepas anak-anaknya karena sedang belajar untuk berjalan, dia pasti akan terus mengawal dengan pandangannya yang tertuju kepada anaknya, siap siaga kalau dia jatuh. Anak ini sementara berjalan, belajar berjalan, pasti dia akan selalu mengawasinya. Apalagi kalau dia mau berjalan di pinggir jalan. Sebelum anak itu berpikir, dia nggak tahu bahaya itu akan datang, orang tuanya udah lebih dahulu mengantisipasi dan menangkap anak itu. Jangan kamu masuk di dalam hal yang bisa mencelakakan atau membahayakan. Demikian pula saudara, Bapa di mana seperti Bapa kita di surga yang nggak tahu kalau anak-anaknya ini akan menyerempet bahaya. Malahan justru Bapa di surga itu sebelum terjadi segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, sebagaimana seorang Bapa yang baik, dia selalu warning. Warningnya lewat apa? Lewat firman. Warningnya lewat apa? Situasi. Gini loh, kalau kamu mau keterusan di situ, dampaknya begini. Hati-hati kalau kamu mau begini. Daud senantiasa mendapatkan warning daripada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan selalu ada di dalam dadanya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula anak-anak kerajaan. Jangankan kata, tak akan pernah terlambat Tuhan menolong kita. Tuhan itu tahu. Hari ini engkau sedang menuju kemana, Tuhan tahu. Hari ini jalanmu sudah bengkok sedikit, Tuhan tahu, oh arahnya nanti mau ke sini. Tuhan tahu. Jangan pikir Tuhan itu Allah yang buta. Tuhan tahu kalau engkau sudah melenceng sedikit begini, nah. Ya kan? Lihat kan? Orang tua. Allah kita imanen, Allah kita transenden. Dia maha melihat, dia maha tahu. Ketika Priscilla jalannya mulai bengkok sedikit, wah ujungnya nanti ke sini nih, ujungnya nanti ke sini nih. Warning itu udah ada di dalam hati. Hati-hati kamu, hati-hati loh, hati-hati. Begitu juga saudara, dalam segala perilaku kehidupan kita, firman Tuhan itu selalu memberi warning. Saya tuh, Tuhan mungkin mulai ditambah-tambahkan karunia ya. Untuk sesuatu yang bakal terjadi. Sebelumnya saya sudah mendapat mimpi dan saya berdoa agar semakin Tuhan pertajam kepekaan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mimpi. Kenapa ini mimpi ini seperti nyata sekali. Seperti akan kejadian beneran di dalam kehidupan saya. Besoknya atau 2 hari kemudian tiba-tiba jadi persis seperti yang saya mimpikan itu, saudara. Dan itu sudah terjadi 2 kali. Dan saya berdoa, saya berharap Tuhan makin memberikan kepekaan. Karena begini saudara, every sign yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bermanfaat untuk menuntun kita kepada sesuatu arah yang jauh lebih baik. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan mengirimkan orang-orang yang seringkali berulang-ulang menasehati apa yang baik. Kenapa? Karena ada bapa-bapa di dunia ini yang bertindak sebagai orang tua rohani dalam kehidupan kita, atau orang tua kita secara pribadi yang bertindak sebagai wakilnya Tuhan untuk menentukan arah dan langkah dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita belajar tentang Raja Daud. Raja Daud itu senantiasa mendapatkan nasihat dari para imam. Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Ketika Samuel meninggal, ada Nabi Nathan. Dan ketika raja-raja yang lain memerintah, ada imam-imam yang senantiasa menuntun mereka di dalam langkah-langkah supaya melangkah di dalam jalan yang benar. Perhatikan keadaanmu, saudaraku. Jikalau pada pagi hari ini engkau menemukan bahwa engkau melangkah tanpa tuntunan, atau tanpa mentor, atau tanpa bapa rohani, minta maaf. Celakalah orang yang tidak mau dituntun. Tetapi diberkatilah orang yang mau dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat lewat orang-orang di sekitar dia. Jangan menunggu Tuhan berbicara lewat alam. Jangan menunggu Tuhan berbicara lewat musibah. Jangan tunggu Tuhan berbicara lewat masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tetapi biarlah kita mulai belajar, dituntun, dipeka dengan suara Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang meneguhkan kita, lewat orang tua rohani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan. Dan ada satu topik tentang pembapaan yang kita akan belajar. Baik saudara, mari kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum saudara-saudara lanjut dengan perenungan ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe jikalau Anda merasa terberkati dengan channel ini, sehingga channel ini bisa bertumbuh dan berkembang dan ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dapat dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Channel Gracia Hope Compassion Channel, kami berharap kami bisa melayani dengan lebih baik lagi dan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Please jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan berkati kita semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab 1 Tawarik 18 hingga 1 Tawarik yang ke-22. Di dalam pasal 18 sedikit mengisahkan tentang pegawai-pegawai Daud. Selalu diangkat tentang ada Yoab, ada Benaya, Ben-Yada, ada orang-orang hebat, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana Daud memiliki orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan Daud yang menjadi orang-orang yang di titik terendah dia, yang menuntun dia sampai dia mencapai kekuasaan sebagai raja. Dan orang-orang ini diubahkan dari mentalitas sakit hati, penuh hutang dan kesukaran menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga pegawai-pegawai Daud, orang-orang yang di sekitar Daud bukan orang yang kesetiaannya kaleng-kaleng, tapi kesetiaannya sudah teruji dan mereka berulang-ulang menyelamatkan Daud, berulang-ulang mereka setia dengan Daud dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Oleh karena Tuhan, Daud disukai oleh pegawai-pegawainya, oleh prajurit-prajuritnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa hal ini semua karena Daud seorang yang sangat cinta Tuhan, makanya dia diperlengkapi dengan orang-orang hebat di sekitar dia. Saudaraku, selanjutnya di pasal 19 ayat 1 hingga 19, Daud berperang melawan Bani Amon, awalnya dengan bagaimana Daud mengirim orang untuk menyampaikan duka cita, tetapi justru dibalas dengan hal yang tidak baik. Akhirnya mereka berperang melawan Bani Amon, dan orang Aram juga yang mendukung Bani Amon, semuanya dikalahkan oleh Daud. Bahkan dikatakan bahwa Daud selalu berhasil di dalam peperangan, semua karena Tuhan. Akhirnya di pasal 20 ayat 1 hingga ayat ketiga, perang melawan Bani Amon berakhir. Kemenangan ada di pihak Daud. Peperangan melawan orang Filistin, kemenangan ada di pihak Daud. Lalu selanjutnya di pasal 21, Daud tergoda untuk menghitung bangsa Israel, dan ini membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan memberikan pilihan kepada dia untuk mendapatkan tula, dan kemudian dia memilih untuk biarlah tangan Tuhan sendiri yang kemudian akan tangan sendiri yang akan menghukum dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat bahwa Daud adalah seseorang yang begitu taat, begitu takut akan Tuhan, sehingga dia katakan kalau Tuhan mau menghukum aku, biarlah keputusan Tuhan. Kemudian dia membangun mezbah dan kemarahan Tuhan pun surut. Nah, saudara yang diberkati, mezbah ini didirikan dekat Yerusalem dan tulah pun berhenti. Keamanan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan Daud. Jadi saudara, sekali lagi bahwa Daud itu is not a perfect person. Jadi kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semesta alam. Karena kejatuhan demi
kejatuhan, kelemahan demi kelemahan. Bahkan dikatakan Daud itu tangannya penuh dengan pertumpahan darah. Saking penuh dengan pertumpahan darah, walaupun Daud punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, dia punya kerinduan untuk membangun tempat di mana Tuhan akan berdiam untuk selama-lamanya di Yerusalem. Tuhan katakan, no, bukan kamu yang akan mendirikan rumah bagiku, tetapi anakmu, keturunan dari Batsheba, seseorang yang pernah membuat Daud jatuh sangat dalam di dalam dosa. Dan singkat cerita, saudara, dia mendapatkan mandat itu untuk anaknya dari keturunan Batsheba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya mendirikan bait suci itu tidak terdapat di zamannya Daud, tapi terdapat di zamannya putranya yaitu Salomo. Sampai di sini saudara, kita melihat bahwa Daud yang pertama cinta Tuhan. Yang kedua dia taat dengan Tuhan. Artinya ketika Tuhan bilang enggak, bukan kamu yang akan membuat rumah bagiku, dia dengar. Perkara mendengar ini bukan perkara sepele, saudara. Karena persoalan mendengar, Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena persoalan tidak mendengar, Saul kehilangan pengurapan dan Saul harus mati binasa. Tetapi Daud membuat sebuah perbedaan bahwa dengar-dengaran firman Tuhan itu membawa kepada berkat. Sekali lagi, dengar-dengaran kepada firman Tuhan itu membawa kepada berkat dan langkah-langkah Daud yang dimudahkan. Dan bukan hanya itu, kalau saudara dan saya punya latar belakang pendosa, kita semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh bangun dalam dosa. Bahkan kita sering gagal untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Kata kuncinya supaya kita cepat berbalik adalah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan tidak pernah akan dikecewakan, saudaraku. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mulai berbelok, Tuhan tarik. Ketika kita mulai menyimpang, Tuhan tarik. Itu sebabnya dikatakan Daud penyembahannya sangat menyukakan hati seseorang. Saudara, karena Daud menguasai ilmu komunikasi. Mungkin dia adalah seorang yang sangat sukses dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ibarat kata saudara, kalau di dalam kualifikasi jaringan internet, dia bukan cuma 4G, tapi 5G. Jadi komunikasinya lancar, saudara. Kalau kita punya jaringan hanya 2G, 3G aja udah sulit. Apalagi kalau cuma 2G. Nggak ada, saudara. Nggak akan ketemu internet itu. 3G aja nggak ketemu internet. Tapi kalau 4G dengan beberapa barnya itu, dia mulai turun, mulai kehilangan kontak. Saudara, bagaimana komunikasimu dengan Tuhan? Apakah engkau tipikal 4G atau 5G atau 3G atau malah nggak ada signal sekali? Kalau kita nggak ada signal, saudara, saya paling repot sekali kalau nggak ada signal karena saya harus tayang setiap hari. Jika saya berharap yang terbaik Tuhan, dan saya berharap jadi dekat pengikut-pengikut GHCC yang setia. Kalau nggak ada signal, itu susahnya minta ampun. Pasti uploadingnya lambat, juga proses-proses itu seringkali bisa saja terputus. Nah, saudara, susah kalau komunikasinya nggak lancar. Pasti nggak bisa jadi berkat saya. Nah, saudara yang diberkati, tetapi Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi Daud karena setiap kali ada kendala dia minta ampun, setiap kali ada kendala dia datang kepada Tuhan, dan setiap kali ada kendala dia selalu mempermulus hubungannya dengan Tuhan dengan mempersembahkan korban dan setia. Pengakuan akan kesalahan merupakan langkah terbaik untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara dan saya menguasai ilmu berkomunikasi dengan Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat, Tuhan luruskan. Saudara, ibarat Tuhan itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia ada di setiap jalan kehidupan kita. Kita dari satu kota ke kota yang lain, dari
Misalnya dari Sulawesi Utara mau ke Makassar itu beberapa hari ya, harus jauh sekali jalannya itu. Pasti membutuhkan panduan-panduan untuk melangkah, harus lihat sign, harus lihat ini, harus jangan sampai kecelakaan, itu harus memperhatikan tanda-tanda. Makanya mendengar adalah urusan yang sangat penting bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan Daud dengar-dengaran dengan Tuhan. Ketika dia hukum, dia dengar-dengaran. Dia dihukum, dia dengar-dengaran. Dia mempersembahkan persembahan. Ketika dia mau memberikan yang terbaik, mau bangun bait suci, Tuhan bilang, enggak usah, nanti anakmu. Dia dengar, jadi semuanya dalam ketaatan. Amin. Persiapan untuk mendirikan bait suci di pasal 22 ayat 2 hingga ayat yang 19. Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk mendirikan bait suci. Karena dia menerima perintah daripada Tuhan. Nabi Nathan katakan, enggak usah kamu mendirikan itu, tapi anakmu yang akan mendirikan itu. Dia taat. Apa yang terjadi? Dia terima mandat itu, tidak seperti Saul yang belat-belit, akhirnya selalu melawan. Keinginan diri sendiri yang diutamakan. Karena Daud taat, dia teruskan mandat itu kepada anaknya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia melakukan tanggung jawabnya sebagai bapa, mendorong Salomo untuk mendirikan bait suci dan memperlengkapi Salomo dengan nasihat-nasihat firman Tuhan untuk membuat dia menjadi anak muda yang kuat untuk siap memerintah sebagai raja. Sebuah perbedaan yang besar antara Daud dan Hizkia. Daud melewati masa-masa kesukaran karena dia melakukan pembunuhan berencana. Tangannya penuh dengan pertumpahan darah. Anaknya Absalom melawan dia dan sehingga terjadi banyak peperangan yang melibatkan pertumpahan darah. Dia ditegur Tuhan berulang-ulang kali dan dia berbalik dari jalan-jalan yang sesat, dari jalan-jalan yang salah. Namun satu ketika dia punya anak. Perbedaan dengan Hizkia. Daud memiliki banyak kesukaran untuk sampai di titik di mana dia menjadi raja. Hizkia tidak memiliki banyak kesukaran karena dia mendapatkan kedudukan sebagai raja karena warisan dari orang tuanya. Dan apa yang terjadi ketika dia setia dengan Tuhan? Dia setia dengan Tuhan, dia hampir saja mati. Salah satu kesalahan yang membuat Hizkia hampir mati cepat adalah karena dia juga waktu itu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan dengan sempat dia mengerat emas itu untuk diberikan kepada bangsa Aram. Nah, saudara yang diberkati, ketika dia ditegur oleh Nabi Yesaya, engkau akan mati. Dia menangis. Dia menghadapkan dirinya ke dinding dan menangis minta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kabulkan, ditambah 15 tahun. 15 tahun ditambah, ternyata dia tidak memberikan kontribusi yang baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia tidak berkontribusi untuk mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Tetapi dia malah ketika datang tamu orang Babel, masuk sampai ke istana, dia bilang, lihat semua. Saya bilang, kau tunjukkan apa kepada orang Babel? Semua saya perlihatkan, emas-emas. Lalu Yesaya berkata, sungguh karena perbuatanmu itu, bangsa Yehuda ini jatuh ke dalam dosa yang besar, dan engkau, semua yang kau perlihatkan itu akan diangkut ke Babel. Lalu apa kata Hizkia? Baik perkataanmu itu. Namun dia katakan dalam hatinya, asal ada keamanan dan kedamaian bagiku. Seseorang yang tidak peduli dengan generasi, itulah Hizkia. Dia memperoleh anaknya 3 tahun setelah dia mendapatkan penambahan usia 15 tahun. Dia meninggal pada waktu Manasya berusia 12 tahun. Artinya 3 tahun sesudah dia beroleh mujizat. Dan setelah genap 15 tahun, Manasya anaknya lahir tanpa dipersiapkan untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Jadi perbedaan yang besar antara Daud dan Hizkia. Daud membapai, Daud memberikan legacy, baik harta, emas, perak, untuk Salomo mempersiapkan membangun bait suci, dan juga dia mempersiapkan pengenalan dan takut akan Tuhan di dalam diri Salomo. Sementara Hizkia tidak melakukannya. Saudara, yang penting yang saya mau angkat pada pagi hari ini adalah pentingnya legacy. Legacy itu berbicara soal warisan, tapi warisan terbaik itu bukan harta, saudara. Warisan terbaik itu bukan engkau menyediakan rumah.
Anak saya satu, tetapi saya punya beberapa tempat yang Tuhan percayakan dalam diri saya. Misalnya rumah di sini, ada tempat kos di sini. Tapi saya katakan kepada anak saya, Mami punya anak cuma satu. Tapi itu bukan punya kamu. Kenapa? Kamu bisa dipercayakan ini, tapi kamu harus kerja. Kenapa? Seorang anak jangan kita berikan ikan, tapi berikan dia umpan dan kail. Saya katakan, nak kamu harus sekolah. Satu saat nanti ini juga akan menjadi kepunyaanmu, tapi ini satu saat nanti ini akan menjadi milik kepunyaanmu, tapi kamu harus punya mentalitas untuk bekerja sendiri. Kenapa? Kita harus prepare anak-anak kita. Satu saat nanti kalau kita nggak ada, mereka nggak makan harta dari orang tuanya dan berkata, saya punya harta 7 turunan misalnya. Saya punya harta 7 turunan, saya nggak perlu sekolah ini dan itu. Mentalnya itu harus kita persiapkan. Daud mempersiapkan Salomo. Hizkia tidak mempersiapkan Manasye. Di tangan Manasye, kejahatan yang terbesar jadi bagi bangsa Yehuda. Dan Tuhan berkata, oleh karena dosa Manasye, sekalipun Raja Yosia membuat sebuah pembaharuan, tapi mereka tetap masuk di pembuangan di Babel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan judul topik legacy dan pembapaan, mempersiapkan generasi. Bagaimana Daud menerima mandat daripada Tuhan untuk membangun bait suci, itu dia teruskan kepada anaknya Raja Salomo. Bagaimana mandat dari Tuhan kepada Daud untuk mempersiapkan generasinya, itulah yang dilakukan Daud. Jadi Daud di akhir kehidupannya, dia take times ya. Dia mengambil waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sementara Hizkia punya banyak waktu, 15 tahun bukan waktu yang pendek untuk mempersiapkan sesuatu. Mungkin memang anaknya di usia 12 tahun dia sudah meninggal. Tapi tidak ada imam yang berdiri mendampingi Manasye. Sebagaimana pada waktu Yoas, ada Imam Yoyada yang membuat dia bertumbuh menjadi raja yang takut akan Tuhan mulai dari usia yang ke-7 tahun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persiapkan mulai dari hari ini. Satu saat nanti engkau dan saya bisa meninggal dunia. Dengan siapakah anak-anakmu bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, hari ini engkau patut khawatir. Tapi kalau engkau mempersiapkan generasimu, dari anakmu masih kecil, engkau sudah tanamkan nilai-nilai. Mungkin dari kecil Daud sudah berkata, nak, anakku Salomo, satu saat nanti engkau akan menjadi raja. Anakku Salomo, suatu saat nanti engkau akan bangun bait suci. Lihatlah bapakmu, nak, bagaimana aku investasikan kambing, lembu, domba, tambun untuk dipersembahkan di bait suci. Lihat ini, nak, lihat teladan ini, nak, satu saat nanti kamu akan berikan. Dan you see, bagaimana Salomo setelah menjadi raja, kalau kita sudah baca di dalam kitab Raja-Raja ya saudaraku, Salomo ketika dia menjadi raja, dia juga memberikan persembahan yang terbaik. Kenapa? Karena legacy dan pembapaan dari Daud, saya katakan berhasil. Dia berhasil membuat anaknya untuk menjadi anak yang melekat dengan rancangan Tuhan. Mari kita baca saudara di dalam kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 5 hingga ayat yang ke-19, dan kita akan baca satu ayat dari 1 Tawarik 23. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati, saudara. Jadi saudara, berapa usia yang kau prediksikan engkau akan hidup? Hari ini saya berusia 40-an tahun. Saudara, ada orang yang meninggal di usia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Jadi saudara, mari prediksikan umurmu berapa lama. Kalau umurmu tinggal 5 tahun, apakah engkau sudah meninggalkan sesuatu, legacy, mempersiapkan anakmu untuk takut akan Tuhan? Paling tidak engkau membawa dia ke gereja,
membuat dia mengenal apa itu melayani Tuhan. Tanamkan nilai-nilai. Mungkin engkau akan berpikir, nah 5 tahun lagi mungkin dari sekarang saya udah nggak ada. Kalau umurmu sekarang 40 tahun, kamu masih punya waktu umur pensiun sampai dengan umur 58 atau 60 tahun, 18 tahun atau 20 tahun. Itu waktu yang bagi kita sebenarnya singkat untuk mempersiapkan anak-anak kita. Tetapi pergunakan waktu-waktu yang ada. Jangan tidak sama sekali mempersiapkan anak kita. Daud tahu bahwa Salomo ini diperintahkan Tuhan untuk membuat bait suci. Itu sebabnya dia membuat preparation. Saudara, berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk prepare? Saya kalau mandi nggak lama, saudara. Tapi kalau mau mempersiapkan diri, sebenarnya butuhnya 15 menit, tapi jatuh-jatuhnya setengah jam sampai 1 jam juga. Karena ngambil barang ini, ngambil barang itu. Ternyata persiapan ini, ternyata persiapan itu. Saudara, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan segala sesuatu? Lama, saudara. Makanya jangan terlena. Kalau hari ini engkau sementara ada di posisi tenang-tenang saja, engkau tidak peduli dengan anakmu. Anak saya kan masih kecil. Kamu kan nggak tahu kamu nanti meninggal dunia umur berapa. Oh, saya kan sudah punya tanah. Saya kan sudah punya tanah warisan dari orang tua saya itu 5 hektar. Nanti anak saya ada 5, saya bagilah mereka satu-satu hektar. Engkau nggak prepare mental mereka. Ternyata mereka anak yang tidak dididik di dalam takut akan Tuhan. Begitu engkau meninggal dunia, 5 anak ini tidak rukun. Yang sulung ingin menguasai adik-adiknya nggak dikasih. Engkau tidak tahu, engkau sudah meninggal dunia. Lalu engkau setelah engkau mungkin melihat dari nirwana di sana, di paradise, engkau melihat ternyata anak-anakmu bertengkar dengan harta yang engkau berikan. Karena orang tua yang nggak prepare anak-anaknya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Satu saat nanti, mungkin ketika engkau mengetahuinya, engkau akan menyesal, kenapa saya nggak prepare anak-anak saya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya punya anak, saya punya teman, teman dalam pelayanan. Waktu dia masih hidup, sertifikat tanahnya itu begini. Ya, kalau saya tontonkan begini, ini ada 2 tempat atau 3 tempat. Sertifikat tanahnya itu banyak sekali. Artinya dia seorang yang mau mengumpulkan harta di dunia itu banyak. Apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia? Hartanya itu ditinggalkan kepada keluarganya, anak-anaknya. Banyak, saudara. Kalau mau dipikir dengan timbunan sebanyak itu, ya sangat luar biasa lah ya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dalam sekejap saya dengar tanah-tanah itu dijual habis. Karena kalau kita berikan ikan itu akan habis. Tapi kalau kita berikan kail dan umpan, anak-anak kita akan belajar untuk bertumbuh dengan umpan. Singkat cerita, tanah itu habis, kita tidak tahu itu bermanfaat seperti apa. Kalau itu dijadikan usaha, puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita mempersiapkan generasi yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita? Generasi terdekat adalah anak-anak kita. Generasi yang agak jauh adalah anak-anak rohani kita. Mari buat planning saat ini, saudara. Apa yang engkau harus berikan kepada anak-anakmu? Ayat 6, dipanggilnyalah Salomo anaknya dan diberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Saudara, jangan menunggu lama untuk memberikan visi kepada anak. Upaya Daud mempersiapkan generasi, tugas dari seorang bapa. Yang pertama, menerima mandat dari Tuhan. Di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 dikatakan, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama
Salomo. By name, Tuhan menyebut pewaris dari Daud. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Upaya Daud dalam mempersiapkan generasi. Semua di dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membuat poin-poin di sini bahwa yang pertama, dia bertugas dengan berfungsi sebagai Bapa yang baik. Yang pertama, menerima mandat daripada Tuhan. Ketika dia menerima mandat daripada Tuhan, saudaraku, dia mendengarkan mandat itu, lalu setelah mandat itu dia terima, dia panggil anaknya. Dia panggil anaknya Salomo di dalam ayat yang ke-6, kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, diberikan perintahnya untuk mendirikan rumah Tuhan bagi Allah Israel. Poin yang kedua, tugas yang sangat penting dari seorang bapa, baik sebagai bapa jasmani maupun sebagai bapa rohani, adalah menyampaikan mandat dari Tuhan, memberikan tujuan kepada anak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak yang tidak mendapatkan tujuan dari bapaknya akan menjadi anak-anak yang liar. Sebab tanpa liar rakyat menjadi tanpa visi rakyat menjadi liar. Kebalik ya saudara, saking terlalu semangatnya. Tanpa visi rakyat menjadi liar, tanpa visi anak-anak tidak punya tujuan. Dan fungsi terbaik daripada seorang bapak adalah memberikan tujuan hidup kepada anak-anaknya. Jangan kita berkata, biarlah anak kita besar sendiri, nanti dia cari tujuan hidupnya sendiri. No, gak bisa seperti itu saudara. Kita memberikan ruangan kepada anak-anak kita bertumbuh, kita lihat minat, bakat, dan kesukaannya. Lalu ketika kita lihat minat, bakat, dan kesukaannya, kita arahkan dia kepada minatnya itu. Kita topang dia dan berikan visi-visi yang mulai dari kecil hingga visi yang besar supaya dia terlatih untuk memiliki impian. Seorang bapak yang tidak memberikan wadah impian bagi anak-anaknya akan gagal membuat anak-anaknya bertumbuh. Saudara, saya punya anak kecil, waktu dia masih kecil, dia umur 2-3 tahun. Sekarang dia sudah besar, hampir 12 tahun, namanya Queen. Waktu dia umur 3 tahun, dia suka memegang rebana, mainan-mainan yang dari plastik yang bunyi-bunyi. Dia suka, terus dia kalau masih kecil, waktu dia masih kecil suka bersenandung-senandung, kadang ngoceh-ngoceh sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Haleluya, haleluya. Kadang dia suka baca Alkitab ya, baca Alkitab buku lalu bilang, Alkitab Tuhan Yesusku berkata. Ngoceh-ngocehnya sembarangan. Saya ketawa kalau melihat dia waktu umur 2-3 tahun, saudara. Lalu umur 3 tahun dia suka pegang rebana yang kecil itu. Dia suka nari-nari. Lalu saya putar video tentang pujian penyembahan, dia nari. Lucu sekali saudara. Dan saya bilang, anak ini satu saat nanti dia akan menjadi penari di hadapan Tuhan. Ketika saya pimpin pujian WL, saya ajak dia. Ketika latihan di atas panggung, di atas mimbar, dia ikut juga sambil membawa rebana kecilnya itu, sambil nyanyi-nyanyi, ocehan yang gak jelas. Lucu sekali saudara. Lalu umur 3-5 tahun dia suka nyanyi karaoke dengan papanya, lagu-lagu rohani, pujian penyembahan. Dia nyanyi karaoke dengan papanya. Lucu sekali, saya selalu merekam, lalu saya kasih lihat. Nah, ini lucu sekali kamu loh. Keren ya, Queen pintar nyanyi. Di umurnya yang ke berapa tahun ya? 8-9 tahun. Kami kasih dia les main piano. Di umur 9-10 tahun lagu-lagu sederhana dia sudah bisa mainkan piano, keyboard, dia sudah bisa memuji dengan keyboard, lumayan untuk lagu-lagu sederhana dia sudah bisa. Di umur yang ke 10 atau 9 tahun dia diajak main rebana di gereja. Di umur yang ke 11 tahun sampai hari ini dia menjadi pemain rebana di gereja. Dia menjadi pemain rebana di gereja dan terus aktif bermain rebana di gereja. Dan dia mulai mengenal Tuhan sejak dia dini. Lalu saya mulai memperkenalkan, nak kamu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi ini. Dia responsif dengan mamanya. Oh iya mama, itu bagus ya. Saudara, apa sih kebahagiaan kita?
Kebahagiaan kita adalah melihat generasi kita tumbuh dengan baik. Kebahagiaan kita adalah melihat generasi kita menangkap maksud Tuhan. Kebahagiaan terbesar orang tua adalah melihat kalau saya nanti suatu saat nanti saya mati. Kalau suatu saat nanti saya nggak ada, anak saya sudah kenal Tuhan. Dan kalau dia kenal Tuhan, dia punya segalanya. Lalu saya katakan, nak, kamu harus sekolah. Mama memang bisa punya warisan untuk kamu. Tapi ini saat ini punya mama. Punya mama, kamu nggak bisa bilang ini punya aku. Nanti kalau kamu udah kerja, kalau kamu udah settle, bisa ini menjadi punyamu sebagai pengelola. Tapi kamu harus punya gaji sendiri, kamu harus kerja sendiri. Hari ini kamu belajar jadi yang terbaik. Anak-anak ketika kita berikan tujuan, mereka dengan sukacita mengejar itu tanpa mereka ngerti benar-benar. Wah, saya kalau begini saya bisa jadi lebih baik, saya bisa lebih happy. Akhirnya dia terbiasa untuk memiliki tujuan dalam hidupnya. Dari kecil, saudara. Dari kecil. Manasye di usia yang ke-12 tahun, dia menjadi anak yatim. Hizkia meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak punya bekal sama sekali, takut akan Tuhan. Sehingga dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang sudah dibinasakan oleh raja-raja yang terdahulu, bahkan ayahnya. Bagaimana mungkin, saudara, kita mendidik anak, kita takut akan Tuhan. Raja Hizkia dikenal takut akan Tuhan, tapi anaknya mendirikan penyembahan berhala. How come? Bagaimana mungkin, saudaraku? Saya mau katakan pada pagi hari ini, kalau kita terbiasa nggak peduli dengan anak kita nggak akan mungkin peduli dengan generasi. Kalau kita nggak peduli dengan anak kita, nggak akan mungkin kita peduli dengan jemaat. Kalau kita nggak peduli dengan mendirikan sebuah visi, tujuan bagi anak kita nggak akan peduli dengan visi yang ada di pelayanan di gereja kita. Saudara, tugas orang Bapa, menerima mandat dari Tuhan. Menerima itu bukan perkara gampang. Menerima itu perlu telinga. Menerima itu perlu hati. Menerima itu perlu jiwa yang besar. Menerima itu perlu waktu. Ingat, menerima itu perlu hati. Menerima itu perlu telinga. Menerima itu perlu waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau bangun aja udah susah, bagaimana mau mendengar suara Tuhan? Kalau engkau tunduk aja udah susah, bagaimana menerima mandat dari Tuhan? Kalau engkau setia saja dengan Tuhan itu susah, bagaimana engkau bisa menerima visi daripada Tuhan? Tapi Daud punya waktu untuk Tuhan. Kalau engkau saja nggak punya waktu untuk Tuhan, untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk berdoa, bagaimana mungkin engkau menerima perkara-perkara yang besar daripada Tuhan? Jadi jangan pikir menerima itu hal yang oke, saya terima. Enggak, Tuhan juga enggak akan kasih, saudara. Jangan mimpi Tuhan akan kasih mandat bagi orang yang tidak punya hati, tidak punya telinga, tidak punya waktu. Menerima mandat dari Tuhan bukan perkara sepele. Karena tidak semua orang menerima mandat, saudara. Daud menerima mandat untuk meneruskan kerajaan. Saul kehilangan mandat walaupun dia telah diurapi Tuhan. Perhatikan, ketaatan lebih baik dari persembahan. Dan pendurhakaan, pemberontakan itu seperti penyembahan berhala. Hati-hati, saudara. Menerima mandat bukan perkara sepele. Seorang Bapa yang baik pasti akan menerima otoritas, mandat, kepercayaan dari Tuhan. Yang kedua, menyampaikan mandat dari Tuhan. Ini bukan perkara sepele. Saudara, bukan sekedar begini, nak sini nak. Kamu dikasih tahu bahwa kamu harus begini loh. Gak bisa, saudara. Kalau anakmu biasanya dia takabur dengan harta orang tua. Kalau anakmu tidak dididik di dalam hati yang mau bekerja, malas, sukanya menerima warisan, dapat warisan dijual seperti anak yang terhilang. Memberikan mandat bukan persoalan sepele. Makanya segala sesuatu ada preparation. Memberikan mandat itu harus anak-anaknya dididik. Kenapa Salomo kemudian bisa menjadi raja? Ada ibunya, Batsheba. Waktu itu Raja Daud sudah sakit-sakitan. Dia diurus oleh orang perempuan yang waktu itu diberikan mandat untuk menjaga Daud. Apa yang terjadi? Daud sakit, Adonia naik menjadi raja. Kenapa Salomo bisa menjadi raja? Ada Batsheba ibunya yang berjaga-jaga atas diri Salomo.
Berjaga-jaga atas visi Tuhan dalam diri Salomo, yang turut mendidik Salomo untuk takut akan Tuhan. Sekalipun dia pernah punya latar belakang. Ingat saudara, latar belakang tidak menentukan, engkau selalu ada di dalam dosa. Batsheba pernah jatuh dalam dosa perzinahan, tapi dia Tuhan pulihkan. Dan anaknya menjadi salah satu pewaris kerajaan yang kemudian mendirikan bait suci terbesar di dunia. Ya, saudara, ada Batsheba yang membentuk Salomo untuk siap masuk menduduki tahta kerajaan. Jadi menyampaikan mandat saudara, memberikan tujuan kepada anak bukan perkara sepele. Hari ini kalau engkau memberikan, misalnya saya punya usaha bridal. Nah, kamu terima bridal ini ya. Dalam hatinya, oke, Mami, oke. Tapi setelah itu, karena dia nggak siap dijualnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan tujuan kepada anak. Engkau mempersiapkan dirinya menjadi anak yang ngerti dengan maksud mamanya, ngerti dengan maksud papanya, ngerti dengan maksud Tuhan. Ini perkara bait suci loh Salomo. Mungkin dia akan berkati, Salomo, ini bait suci loh, jangan main-main ya. Iya Pak ya, tenanglah, saya pasti akan bikin yang terbaik. Tahu-tahu emas perak dikumpulnya, dibikinnya, kalau sekarang beli narkoba. Gak gitu saudara. Salomo apa yang diperbuat? Semua yang diberikan oleh Daud dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Yang terbaik. Jadi benar-benar dia ngerti. Saudara, untuk membuat seseorang mengerti. Saya ngalami saudara. Bertahun-tahun melayani ada orang yang gak ngerti-ngerti untuk maksud Tuhan. Jadi perkara membuat anak kita mengerti. Generasi kita mengerti. Itu bukan perkara sepele. Hal yang ketiga. Di ayat yang ke-11. Dikatakan dia menyampaikan mandat itu. Hal yang ketiga di ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat yang ke-11, memberikan mandat. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau. Wah, saudara, luar biasa. Doa dari seorang papa. Maka sekarang hai anakku, kiranya Tuhan menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Saudara, menjadi penerus Daud bukan hal yang gampang. Menjadi penerus Daud itu menjadi beban. Kenapa? Daud itu seorang raja yang dikagumi. Daud itu seorang raja yang ditakuti. Kalau engkau tidak menyamai kedudukan Daud dalam hal hikmat, engkau akan ditertawakan orang. Tetapi Salomo bisa mengimbangi Daud. Kenapa? Karena dia minta hikmat untuk dia bisa menduduki kursi kerajaan. Kenapa dia meminta hikmat? Karena dia tahu apa yang harus dia minta yang terbaik. Kenapa? Karena dia dididik untuk mengenal apa yang baik yang harus dia minta. Nah, saudara yang diberkati, menyampaikan mandat dari Tuhan, memberikan tujuan Tuhan kepada anak kita, butuh preparation untuk anak kita. Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal dan budi dan pengertian, membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Menjadi anak raja, saudara. Saya kalau perhatikan anak raja Inggris, Pangeran Charles punya anak, Pangeran William, Pangeran Harry. Dari dua anak Pangeran William ini dididik untuk menjadi pemegang tampuk pemerintahan kerajaan Inggris. Harry keluar dari Inggris, kerajaan Inggris. Pangeran William bertahan. Dan saya lihat bagaimana kakunya kerajaan Inggris dengan tentara-tentara Inggris yang kaku, tapi sangat-sangat teratur. Gak gampang menjadi anak raja, saudara. Gak gampang untuk menerima mandat dari seorang Raja Daud yang punya prestasi gilang gemilang, yang mempunyai latar belakang yang hebat, menjadi penggantinya. Gak mudah, tapi Salomo bisa. Yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat 16. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan, ya saya baca yang ayat ke-13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati. Jangan takut ya nak, kamu bisa kok. Mungkin anak-anak manja akan berkata, oh Bapak engkau kan terlalu hebat, saya nggak bisa. Tapi Daud menguatkan hati anaknya Salomo. Ayat 14 hingga ayat 16, sesungguhnya sekalipun dalam keadaan kesusahan aku telah menyediakan rumah. Untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Waduh, saudara, 100.000 talenta emas. Saudara tahu satu talenta emas berapa? 50 kilogram.
50 kilogram emas seberat tubuh manusia. Dikali 100.000 talenta. Saudara hitung sendiri ya. Dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Sebegitu banyaknya dia katakan Salomo tambah lagi ya nak. Artinya gini, preparation yang dilakukan oleh Daud itu sudah sangat banyak. Tapi dia bilang kamu juga harus usaha, bukan cuma papa. Bukan cuma papa yang menyediakan, kamu juga harus usaha. Dan kamu juga harus ada effort. Lihat effortnya papa ini untuk menyediakan. Kamu juga harus punya effort untuk menyediakan buat bait sucinya Tuhan. Jadi saudara, tidak semudah itu membangun bait suci. Jadi Daud itu menunjukkan teladan yang dia berikan. Kalau saya begitu cinta akan rumah ini, saya punya hati yang sangat besar untuk rumah ini. Karena rumah Tuhan ini penting. Demikian juga kamu harus menganggap rumah Tuhan ini penting. Dan tambah lagi ya nak, saking spesialnya, begitu banyak emasnya, dia bilang tambah lagi ya nak. Lagi pula engkau akan mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Saudara, persiapan yang Daud lakukan itu enggak main-main. Benar-benar dia persiapkan. Effortnya, apa itu effort? Upaya usaha itu jelas-jelas banyak. Kenapa? Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ibarat persembahan. 1.000.000 talenta perak, 100.000 talenta emas. Mungkin harusnya bisa masuk kantong pribadi dong, saudara. Bisa masuk kantong pribadi kerajaan. Tapi semua itu dia prepare untuk membangun rumahnya Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Yang terakhir, tugas seorang bapa memperkenalkan takut akan Tuhan. Dia katakan, arahkan hatimu kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Bukankah Tuhan Allah menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu di segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takut di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagimu. Mari kita simpulkan bersama. Tugas seorang bapa menerima mandat dari Tuhan, menyampaikan mandat dari Tuhan, memberikan tujuan kepada anak-anak, anak jasmani dan rohani. Menguatkan, yang ketiga, menguatkan hati generasi dengan nasihat firman Tuhan, supaya mereka teguh, terarah, punya visi, dan tidak tawar hati, dan tidak menjadi lemah. Supaya jangan takut. Seorang bapa yang mempersiapkan anaknya, ketika dia mau bertanding di dalam sebuah pertandingan, memeluk dia, menghilangkan rasa-rasa takut yang ada, karena dia tahu, saya di sini ada didekati orang yang berpengalaman, yaitu ayah saya. Makanya dia akan semakin teguh. Yang keempat, dia mempersiapkan generasi. Ada banyak hal yang dia persiapkan, baik secara jasmani maupun rohani. Yang kelima, yang paling penting, memperkenalkan takut akan Tuhan di dalam diri Salomo. Saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah saudara dan saya menjadi bapak-bapak bagi generasi? Amin. Generasi membutuhkan. Generasi membutuhkan. Generasi membutuhkan bapak-bapak rohani di dunia ini. Tapi kadangkala bapak-bapak juga penakut. Penakutnya begini, takut mendelegasikan, takut disaingi, takut kalau anak-anak mereka tidak bisa, takut melepaskan anak-anak mereka di dalam peperangan-peperangan rohani. Hari ini, saya mau katakan, kita bukan manusia abadi, saudara. Suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Kita butuh kehadiran. Saya menyampaikan hal ini, saya terharu, saudara. Gereja kehilangan tongkat estafet yang harus dia serahkan. Kalau hari ini kita gagal, saudara, 20, 30, 40 tahun ke depan, gereja akan kehilangan jemaat-jemaatnya, saudara.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan tutup dengan ini, bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ingat, apapun yang kita lakukan, kita nggak sendiri, tetapi kita perlu menerima mandat dari Tuhan. Hati yang siap, telinga yang siap, waktu yang siap, hidup yang siap, maka Tuhan akan mempersiapkan kita. Dan jangan takut, roh yang ada di dalam diri kita, jaminan segala sesuatu untuk mempersiapkan kita untuk menerima hal-hal yang baik, untuk mempersiapkan anak-anak kita. Saudara, kalau engkau sudah berusia umur 30 sampai 40 tahun, saudara sudah harus berpikir untuk mendelegasikan segala sesuatu. Umur manusia singkat, jangan mimpi engkau akan berumur 70 tahun, jangan mimpi engkau akan berumur 80 tahun. Apalagi kalau gaya hidupmu, makanmu, cara makanmu nggak sehat. Kita nggak tahu usia kita. Mulai hari ini, prepare segala sesuatu. Tinggalkan legacy yang terbaik. Preparation semakin panjang, semakin matang. Mulai dari hari ini, engkau umur 40 tahun, berikan mandat kepada anak-anak muda. Mulai dari hari ini, jangan berpikir engkau akan melayani selama-lamanya di tempat yang sama. Berikan tongkat estafet itu kepada anak-anakmu. Latih mereka melayani, latih mereka untuk kuat hadapi masalah, latih mereka untuk gak cengeng. Stop, jangan selalu mengeluh-mengeluh ke saya, jangan selalu curhat, jangan dikit-dikit konseling. Kenapa? Konseling boleh, tapi setelah kamu sembuh, bersaksi, ceritakan kemuliaan Tuhan seperti firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Bangkit dan mulailah bergerak di dalam anugerah Tuhan. Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Dunia membutuhkan pembapaan, bapak-bapak yang peduli dengan anak, anak-anak yang sembuh luka hatinya terhadap bapak, menghasilkan generasi yang mau dibapai, generasi yang mau dididik. Dunia membutuhkan pembapaan untuk mempersiapkan generasi takut akan Tuhan, yang visioner, yang menangkap visi Tuhan, menangkap mandat Tuhan, dan berani untuk bertindak melakukan kehendak Tuhan. Hari ini ada orang-orang yang tidak secara kebetulan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan akan memakai engkau secara luar biasa. Suatu saat nanti engkau akan bersaksi bahwa engkau dibapai dan menjadi generasi yang disiapkan oleh karena pembapaan generasi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dengan segala syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagi orang-orang yang mau buka hati untuk menerima mandat, meneruskan mandat, mempersiapkan mandat tersebut untuk dilakukan oleh orang-orang hebat, anak-anak muda yang luar biasa. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan, mereka yang membuka telinga, membuka mata mereka, membuka hati mereka, membuka wawasan dan pikiran mereka, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan dan memberikan waktu, akan menjadi orang-orang hebat di dalam tangan Tuhan. Salomo yang cinta akan rumah Tuhan, sebagaimana dia dididik oleh bapaknya untuk menjadi generasi yang mencintai rumah Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Itu sebabnya Salomo mendirikan rumah Tuhan. Dan dia minta doa terbaik. Berikan aku hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat. Dia tidak takut, bahkan dia menyelesaikan masalah-masalah besar sekalipun tanpa ayahnya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Vice Sumeka Tuhan. Terima kasih Engkau telah pulihkan, sembuhkan, sempurnakan tulang-tulangnya yang patah. Dalam nama Yesus, bahkan perdarahan di otaknya. Tidak ada yang mustahil, Tuhan buat mujizat dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami, Bapak kami Tuhan. Bapak Hardianus Napitupulu Tuhan. Berkati juga mama kami Tuhan, Mama Eske Tuhan. Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tante Tuhan Nita, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, Engkau sehatkan, Engkau kuatkan dari keadaan tubuhnya apapun yang dia gumuli Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tante Risma Tuhan yang bergumul untuk memohon kesembuhan, pemulihan pasca operasi. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Haryadi Tuhan. Disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan bersama dengan istrinya Tuhan. Sepakat semangat berdoa pemulihan organ-organ tubuhnya disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak muda di semua
gereja-gereja Tuhan di semua pelayanan-pelayanan menangkap visi Tuhan, bergerak, maju, bersemangat, dan menjadi anak muda di tangan pahlawan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.